warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erul Azabani dengan stambuk F11123062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfredo Miguel Nante dengan stambuk F11123104. Perkenalkan, nama saya Vini Fiona dengan NIM F11123041. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafiq Maida dengan stambuk F11123019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulan Al-Ghifari dengan NIM F11123150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Hayatiyah. Nomor stambuk saya F11123029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Hayatiyah. Nomor stambuk saya F11123029. Saya dari kelompok 6. Saya ingin membacakan teori permutasi. Jadi permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan atau susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Permutasi biasanya disebut. Sebelum kita masuk ke contoh soal permutasi, saya akan menjelaskan apa itu faktorial. Langsung saja, faktorial itu biasanya dilambangkan dengan tanda seru. 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Contoh soal nomor 2 yaitu 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Contoh soal nomor 3 yaitu n faktorial sama dengan n kali dalam kurung n kurang 1 dikali dalam kurung n kurang 2 dikali titik-titik-titik kali 2 kali 1. Macam-macam permutasi. Yang pertama yaitu permutasi pengulangan, yang kedua tanpa pengulangan, dan yang ketiga yaitu siklis. 1. Permutasi pengulangan. Jadi rumusnya P dalam kurung N R1 R2 R3 tutup kurung sama dengan N faktorial per R1 faktorial R2 faktorial R3 faktorial. Soal permutasi. Contoh soal permutasi pengulangan. 1. Hitunglah berapa banyak permutasi pada kata matematika. Diketahui N sama dengan 10, R sama dengan M sama dengan 2, A sama dengan 3, T sama dengan 2. Jadi P dalam kurung 10,2,3,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 3,628,800 per 24. Jadi hasilnya sama dengan 151,200 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulan Al-Ghifari dengan NIM F11123150 dari kelompok 6. Selanjutnya macam-macam permutasi. Yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan dengan rumus PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Contoh soal permutasi tanpa pengulangan. Contohnya, sebuah tim olahraga ada 10 orang siswa yang dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 5 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Jadi penyelesaiannya diketahui N sama dengan 10 dan R sama dengan 5. Masukkan ke rumus P 10 5 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 5 faktorial sama dengan 30.240. Nah, yang terakhir yaitu permutasi siklis. Menurut Munir di tahun 2005, permutasi siklis ini adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau daerah tertutup sederhana. Kita dapat mengerjakannya dengan rumus
permutasi siklis pangkat N, di mana N-nya itu banyak unsur. Permutasi siklis N sama dengan dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung faktorial. Nah, contoh soalnya, ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ketujuh tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Nah, diketahui di sini N-nya yaitu 7, karena ada 7 orang yang mau duduk di tempat duduk yang urutannya itu berlainan. Jadi, pakai rumus permutasi siklis pangkat 7 karena N-nya itu 7. Jadi, permutasi siklis 7 sama dengan dalam kurung 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya yaitu 720. Jadi, ada 720 cara agar 7 orang yang duduk mengelilingi meja ini dapat duduk dengan urutan yang berlainan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Fiona. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kombinasi. Tapi sebelumnya pasti kalian telah mempelajari kombinasi di SMA, bukan? Tapi saya bakal menjelaskan kembali apa sih itu kombinasi. Baik, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan, atau kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, jadi di sini kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Kombinasi itu biasa disimbolkan dengan huruf C. Kombinasi terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu pengulangan dan yang kedua yaitu tanpa pengulangan. Yang pertama, kombinasi pengulangan yang dirumuskan dengan Yang kedua yaitu kombinasi tanpa pengulangan menggunakan rumus CR N sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Contoh soalnya yaitu Budi ditawarkan membeli 5 jenis buah yaitu semangka, melon, jeruk, anggur, dan apel. Tapi Budi hanya bisa membeli 2 jenis buah, maka kombinasi yang dihasilkan adalah, nah diketahui banyak buah yang ditawarkan kepada Budi 5, jadi N sama dengan 5, dan Budi hanya bisa membeli 2 jenis buah, maka R-nya sama dengan 2. Jadi kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 per 2 faktorial itu 2 kali 1 dan dikali 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya yaitu 10. Hasilnya yaitu 10. Jadi kombinasi yang dihasilkan yaitu 10.